Oke lah, British Grand Prix ini merupakan salah satu contoh balapan di mana kalau lu mau balapannya seru, mixed condition atau kondisi gado-gado adalah solusinya karena wow, hujan cerah, emang rada labil lah cuaca British ini kayak hidup. Untuk British Grand Prix ini, gue akan beri rating 9,5 dari 10. Lagi-lagi kita dimanjakan oleh balapan yang klasik dan seru. Inilah F1 yang kita cintai ya kan. Balapan seru dan hasil yang kita tuh nggak bisa tebak dari awal siapa yang bakal menang, siapa yang bakal podium, dan lain-lain. Oke lah, tanpa basa-basi, langsung saja gue bahas pemenang dan pecundang British Grand Prix 2024. Pemenang pertama, ya sudah jelas, Lewis Hamilton. Jujur aja gue seneng Lewis menang, tapi hadeh, gue buka X aja gue bisa merasakan tuh para Coltnya langsung sombong ke langit ya kan. Gak bisa ngeros mereka selama 2 minggu setidaknya ya kan. Tapi kita nggak ngomongin itu. Lewis, lu keren lah. Lu sempat mimpin saat hujan mulai tiba dengan nyalip rekan timnya George. Tapi kemudian struggling dan disalip oleh 2 McLaren. Dia pit dan berada di posisi kedua, dan ketika track mulai mengering, dia mengejar Lando dan memimpin balapan dengan undercut. Akhirnya mampu mengontrol balapan dengan baik, meskipun dikejar oleh Voldemortnya F1 yaitu Max Verstappen ya. Tapi dia mampu menangkan balapan F1 setelah 2,5 tahun gak menang dan tempat yang bagus juga untuk meraih hal itu. Home race-nya yaitu di Silverstone. 9 kali doi menang di Silverstone. Mecahin rekor lagi ya kan. Menang di track paling banyak ya, yaitu 9 kali. Dan emang bener-bener definisi kandang sendiri, bener-bener dah. Nah sekarang pihak sirkuit udah gak mau salahin Max lagi kan, karena tiket gak sold out. Tapi ya walaupun katanya gak sold out waktu itu, rame-rame aja tuh gue lihat. Sekarang mah nyalainnya bukan Max Verstappen, tapi nyalain Gareth Southgate. Ngomong-ngomong soal Max Verstappen, dialah pemenang keduanya. Jujur aja gue juga heran loh kenapa Red Bull tuh bener-bener ampas banget di awal balapan. Kesalip 2 McLaren ya kan, dan di fase hujan juga sama. Max sampai disalip 2 McLaren sebelum hujan turun, dan bener-bener nowhere banget lah. Tapi berkat strategi yang bagus ya, seperti biasa, Mbak Hannah memasak ya. Plus pace Max Verstappen di ban hard saat akhir balapan menyalip Lando, dan hampir mendapatkan Lewis untuk kemenangan itu. Dulu mah orang kesel kalau ngeliat Max di belakang Lewis ya kan. Sekarang mah senang banget ya kan. How the time has changed ya kan. Soalnya kalau Max kalahin Lewis tadi, kan gue bisa tuh ngerosting para Cottage 44 dengan jutsu-jutsu handal gue seperti biasa. Tapi tetap Max menunjukkan skillnya lagi di mobil yang jelas-jelas sudah mulai dikejar oleh tim lain. Max membawa Red Bull ke depan, sementara Checo membawa Red Bull ke depan, tapi dari segi marketing. Ya, marketing lagi ya. Pemenang ketiga, Nico Hülkenberg. Wadaw, bapak-bapak Jerman satu ini lagi-lagi finish di posisi ke-6. Diam-diam bahaya kan dia di situ, tapi mampu konsisten pace-nya. Haas lagi-lagi memasak, dan Nico juga mampu menjaga mobilnya untuk tetap konsisten di posisi poin itu. Karena gue rada males juga sebenarnya ngeliat Haas dari dulu tuh punya quality pace bagus, tapi race pace-nya kayak kertas. Udah kesobek gitu ya kan. Habis sekarang udah gacor mereka race pace-nya. Yaitu kalau misalkan mereka nggak bertingkah ya. Tapi setidaknya Nico memberikan hal untuk diagungkan lah untuk para Jerman sekarang. Karena suram juga ngeliat mereka knockout di Euro kemarin. Apalagi gue juga penggemar Jerman ya kan. Dan lah ya gue ke Goa aja lah ya, mumpung College 44 pada keluar semua dari Goa tuh weekend ini. We don't care. We don't care. Sekarang kita ke pecundang. Dan pecundang pertama gue akan berikan ke McLaren. Bukan ke drivernya ya, karena menurut gue 2 McLaren ini merupakan driver terbaik di kondisi gado-gado kemarin. Dua-duanya benar-benar gacor dan sempat 1-2. Tapi datanglah strategis McLaren yang mengferrarikan diri. Pertama Oscar dibiarin stay sendiri di kondisi hujan dengan ban kering karena mereka gak mau double stack. Tapi oke lah, itu sebenarnya masuk akal juga. Tapi ternyata itu gamble yang salah dan kerja keras Oscar langsung terbuang ke tong sampah. Lalu Lando kena undercut Lewis saat trek mengering, dan mereka menggunakan ban soft yang jelas decknya tinggi. Akhirnya hasil 1-2 kebuang gitu aja. Iya, McLaren memiliki mobil kenceng, atau mungkin bisa dibilang mobil terkencang sejauh ini. Tapi masih banyak aspek yang perlu diperbaiki tim ini untuk terus konsisten meraih kemenangan. Karena setiap kali mereka bakal meraih kemenangan, ada aja kejadian-kejadian lucunya menimpa mereka. Bayangin aja kalau Lando gak menang di Miami kemarin. Udah ngamuk-ngamuk dan habis kesabaran Lando dan fansnya sampai sekarang belum menang ya kan. Udah kayak Drew McIntyre aja yang selalu kena ganggu sama si Empang setiap kali dia mau raih gelar juara.
Pecundang kedua, George Russell. Lagi-lagi ini bukan ke George ya sebenarnya, tapi mobilnya. Walaupun harus diakui, George tuh emang struggling banget dibandingkan 3 pembalap lainnya saat kondisi gado-gado kemarin. Disalip Lewis dan 2 McLaren. Lalu ketika dia mengejar Max, mobil mengalami masalah. Untung aja ini George ya kan. Coba kalau itu Lewis, apa nggak dibakar tuh HQ Mercedes sama Colt habis balapan. Mengerikan. Lewis menang aja lu masih bisa nge-roast Colt mereka ya bang ya. Itu berarti emang sekoplak itu karena mereka gampang banget di roasting. Tapi sayang lah untuk George. Udah keren-keren dapat pole, tapi struggling di kondisi gado-gado dan kena masalah mobilnya yang berujung DNF. Gua kira George Russell, ternyata malah Jorge Martin. Setidaknya George gak crash ya. Pecundang ketiga, gua gabungin aja lah ya, yaitu Charles Leclerc dan Sergio Perez. Keduanya gagal meraih Q3 dan itu pun udah masuk ke list ini otomatis ya, sehingga mereka harus naik banyak posisi untuk damage limitation. Sayangnya balapan mereka rusak karena gamble ban Inter di awal-awal, tapi hujannya belum deres. Akhirnya ya mereka terjun ke belakang dan bahkan kena lap sama pembalap depan. Charles lagi-lagi kena lap ya kan, sakit banget awal musim. Dia balapan sama mereka di depan, sekarang balapan sama mereka juga di depan, tapi harus ngasih jalan. Sakitnya tuh di sini. Lalu untuk Checo, ya mau bilang apa ya kan? Lagi-lagi, ini orang udah main pasir di quali, dan dia nggak bisa berbuat banyak gitu dengan gamble. Cuman alarming juga mendengar komen Mbah Helmut yang sebelum balapan itu, dia bilang kalau dia tuh udah nggak pede Checo bakal nyetak poin setelah nggak lolos Q1 kemarin. Kalau Mbah Helmut udah ngomong gitu, gua rasa kaleng-kaleng Red Bull di Meksiko itu aja nggak bisa membantu Checo untuk stay di Red Bull ya kan? Yang sudah jelas bisa bantu Checo, ya sekarang ya udah jelas 19 pembalap lainnya DNF, terus Checo yang menang. Jangan so iya deh. Ya. Balapannya seru untuk kedua kalinya dalam 2 minggu. Gue nonton balapan F1 sampai lompat-lompat, tahu gak ya? Padahal gue lagi sakit kok. Kayak denger suara gue nih, gue rada lagi sakit ya BTW, batuk pilek ya. Cuman ya ketika lu nonton balapan seseru itu, kadang lupa aja gitu kalau gue tuh lagi sakit ya kan. Kalian gini juga gak sih? Emang dah F1 itu walaupun kadang suka bikin kecewa, tapi di saat yang sama tuh sumber kesenangan kita juga. Lu lagi capek, F1 solusinya. Lu lagi galau, F1 solusinya. Lu lagi butuh lawakan, ya tonton aja performa Checo belakangan ini. Oke lah, sekian video kali ini. Sorry ya gue baru upload Selasa karena jujur gue tepar kemarin pas weekend ya. Jaga kesehatan kalian masing-masing ya. Udah musimnya sakit-sakit lagi nih. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu ketika gue ngupload video baru. Jangan lupa juga untuk follow Instagram gue. Oke lah, gue langsung tidur aja lah ya. Masih tepar deh gue jujur. Seperti biasa video ini akan ditutup oleh I'm Emma Watson. Thank you for watching.